Bengkulu, dan pagi hari ini kita masih ngobrolin tentang dampak dari corona nih ya untuk para pedagang kecil ya. Bahkan bukan pedagang kecil aja nih, untuk pengusaha-pengusaha pun juga banyak yang sudah menutup usahanya seperti mall, kemudian juga pengusaha karet, pengusaha sawit. Ini terpaksa harus menutup perusahaannya dan juga merumahkan para pekerja dan juga pegawainya untuk sementara waktu sampai menunggu meredahnya dari wabah COVID-19 ini. Nah, untuk di studio kita hari ini ada Ibu Jum dan juga Bang Riko ya. Bang Riko ini adalah ojek online dan juga Ibu Jum ini adalah pedagang di pasar di Pantai Bekasi ya Bu Jum ya. Tadi Bu Jum juga udah ngobrol-ngobrol bahwa Bu Jum ini sekarang ya bahkan tidak berjualan lagi karena memang tidak ada pembelinya nih pemirsa. Karena memang masyarakat Bengkulu ini pada stay at home ya. Jadi untuk di Pantai Berkas sendiri yang merupakan biasanya ikon wisata yang ada di Bengkulu yang biasanya ramai nih di weekend Jumat Sabtu Minggu, tapi sekarang ternyata tidak ada orang satupun ya Bu ya. Sepi ya, sepi sekali ya. Nah Bu Jum, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol ya sebelumnya tentang cicilan ya, dari Presiden pun sendiri katanya untuk kredit ya, kemudian juga cicilan dan sebagainya macamnya ini akan ditangguhkan selama 1 tahun ya. Nah untuk Ibu Jum sendiri ini ada nggak sih Bu cicilan yang sekarang ini Ibu tanggung, dan seperti apa Ibu Jum menanggapi dari Presiden sendiri, dari wali kota pun juga ya Bu ya mengatakan bahwa untuk tunggakan cicilan, bahkan untuk listrik pun ini digratiskan untuk yang 400 watt dan juga untuk yang 900 watt ya itu di diskon 50%. Nah Ibu Jum sendiri sekarang merasakan nggak sih Bu, memang benarkah ditangguhkan kreditnya atau seperti apa Bu Jum? Kalau ceritanya tapi kami belum ada Mbak. Belum ada. Memang seharusnya tanggal 2 ini kami bayar motor. Bayar rumah sekitar masih tanggal 10 masih bayar. Tapi kalau motor kemarin lah ada orang nagih lewat WA. Tapi belum kami bayar Mbak. Daripada kami bayar itu kan kami tidak makan. Bayar motor misalnya 800.000. Kami tidak makan besoknya. Cak mano? Memang kami dengar cerita ditangguhkan, tapi kami belum merasakan cak itu belum. Karena kami memang belum bayar kan, apa yunian apa tidak kami tidak tahu. Tapi kami berharap ia minta tolong ke pemerintah tangguhkan dulu. Soalnya kami nak makan. Kalau kami jualan selama ini kan tidak apa-apa, tidak masalah kan. Kami tidak pernah nunggak motor tuh. Cak itu aja. Oke, Ibu Jum sendiri tahu nggak sih Bu, katanya ada mekanisme untuk penangguhan dari kredit ya, katanya benar-benar masyarakat yang terdampak corona. Ibu Jum sendiri tahu nggak syarat-syarat itu? Tidak tahu Mbak. Tidak tahu. Belum tahu ya. Oke, nah jadi memang untuk masyarakat Bengkulu juga saya pun juga sebenarnya belum tahu ya sebenarnya syarat utama untuk penangguhan dari kredit ini seperti apa. Nah kalau Bang Riko sendiri, Bang Riko ada tangguhan Bang? Tangguhan Bang? Alhamdulillah ada Pak. Ada, alhamdulillah ada ya. Ada berapa nih kredit cicilannya? Nah, kalau sekarang ini sebenarnya kalau tahun kemarin ya sebenarnya banyak. Tapi kalau sekarang udah guyur saya bayarin kan, lunas kan. Yang sekarang ini tanggungannya pastinya motor sama kayak kredit alat barang elektronik. Oke. Gitu. Berarti ada beberapa tanggungan ya untuk tiap bulannya harus dibayarkan. Bang Riko sendiri tahu nggak sih tentang penangguhan dari pemerintah tentang kredit dan juga cicilan? Kalau saya tuh tahunya lihat di TV kan. Nah terus dari statement dari wali kota sangat mendukung dari pidato Pak Presiden kemarin. Tapi saya pribadi, secara pribadi itu saya belum kelihatan dampaknya Mbak. Masalahnya juga sampai dengan saat ini saya udah lewat kan gitu kan, tapi ya alhamdulillah belum ditelepon gitu. Dari ya, pihak leasingnya memang belum ada nelpon kan. Nelpon ya. Ya nanti saya juga bingung, misalnya kalau nelpon nanti juga kalau saya bayarnya gimana juga. Misalnya apa ya, uangnya juga ya untuk lebih utama lah, lebih makan kan. Ya kalau untuk leasing ya mungkin saya kalau seandainya ditagih kan, ya paling saya pergi ke kantor lah ngomong perihal itu belum bisa bayar kan. Terus mekanismenya seperti apa ya paling saya tunggu dari arahan leasing lah gimana baiknya kan. Karena masalahnya motor yang saya kredit itu ya itu untuk saya mencari untuk nge-grab gitu. Dan kalaupun itu ditarik ya makin nggak bisa nyari ya Bang Riko ya. Oke, baik ya. Jadi kalau misalnya seperti Bang Riko ini ojek online memang
rata-rata ya ojek online semuanya motornya Motornya ini kredit. kreditan ya bang ya. Jadi kalau misalnya untuk sekarang ya orderan nggak ada ya, pesanan untuk yang pesan-pesan makanan, pengantaran juga pada sepi ya Bang Riko ya. Ini kemungkinan bisa ditarik motornya, tapi kalau misalnya udah ditarik, nah lebih parah lagi ya, lebih nggak bisa bayar lagi karena memang tidak ada penghasilan lainnya. Nah untuk Ibu Jum sendiri, Ibu Jum sendiri di rumah pakai token listrik apa pakai prabayar Bu? Token. Pakai token ya. Jadi sekarang untuk listriknya sendiri masih bayar, masih ngisi token sendiri. Masih. Padahal sebenarnya ada penangguhan dari wali kota. Bang Riko sendiri, Bang, Iya, Bu. Bang Riko di rumah listriknya berapa watt nih? 450 watt subsidi. 450 watt subsidi ya. Nah, dan katanya dari wali kota sendiri ini untuk listrik 450 watt ini digratiskan. Bang Riko merasakan nggak sih? Alhamdulillahnya kalau bulan Maret sudah kami bayar kan, ya 80.000 lah kena kan. Untuk yang bulan ini kan apa pembayarannya biasanya di bawah tanggal 20 kami sering bayar. Nggak tahu ini tanggal di bawah tanggal 20 bulan April ini apakah ditangguhkan ataukah tetap bayar gitu. Ya tinggal nunggu waktu datangnya aja Bu. Oke, kita tunggu waktunya ya datang ya. Apakah benar-benar terrealisasi seperti yang wali kota kita sampaikan ya. Dan ini kita apresiasi juga untuk wali kota ya, untuk bisa membantu masyarakatnya. Nah, untuk Bu Jum sendiri dengan keadaan dari COVID-19 ini yang kita nggak tahu ini wabah ini akan berakhir kapan ya Bu Jum ya. Untuk sekarang aja Bu Jum udah kesulitan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Bu Jum sendiri untuk pemerintah provinsi maupun kota Bengkulu ataupun presiden sendiri sebenarnya harapannya seperti apa sih Bu Jum? Iya, harapannya ya lah minta tolong bantuan lah Mbak, paling tidak sembako kan. Nah kalau dengar-dengar di TV kan yang PKH apa-apa itu kan dapat bantuan. Kalau kami tidak pernah dapat bantuan sama sekali Mbak. Iya. Tidak pernah ada bantuan Tidak ya, PKH, tidak apalah yang bantu-bantuan tuh kami tidak pernah, BLT apa bantuan tuh tidak pernah kami dapat Mbak. Nah, jadi kami mohon untuk saat ini sampai kami tidak berdagang lah, kami mohonlah keringat apa bantuan dari pemerintah Cak Mano kan. Nah, sama lah dengan yang lain kan membutuhkan juga. Cak kami di Pantai Berkas itu kan Cak itu galau Mbak penghasilannya. Mata pencariannya di situ, penghidupannya di situ Cak itu nah. Kalau selama ini nah, agak lumayan lah, agak lapang lah Cak itu kan bisa beli beras secupa. Kalau sekarang Cak Mano kami nak makan Cak itu nah Mbak. Cak Mano nih minta tolong nah dengan pemerintah. Minta tolong bantu kami nah orang lemah istilahnya kan Cak itu. Nah, dari Bu Jum sendiri bantuannya yang paling Ibu Jum harapkan dari pemerintah ini seperti apa Bu Jum? Iya, sembako, beras Mbak. Sembako ya Bu. Iya, yang penting kan. Kalau anak sekolah kan masih libur, istilahnya kan. Tidak perlu nak biaya ongkos tiap hari ja. Yang jelas nak makan, Cak itu nah Mbak. Iya. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Yang paling penting. Yang paling penting adalah kebutuhan pokok ya. Dan memang beberapa hari ini ya Bengkulu dikatakan mau lockdown ataupun karantina wilayah. Yang pastinya ini ada kompensasi dari pemerintah ya untuk masyarakat di Provinsi Bengkulu kalau misalnya benar-benar melakukan karantina wilayah. Apakah pemerintah sanggup untuk membiayai kehidupan ataupun kebutuhan pokok dari masyarakat yang tidak mampu nih untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Nah, dari Bang Riko sendiri, Bang Riko sebenarnya harapannya nih untuk pemerintah nih seperti apa Bang Riko? Kalau harapan saya itu Bu sebenarnya banyak. Pertama, dengan adanya virus corona ini kan, ya keringanan, kredit apa sebagai itu kan, yang tagih-tagihan baik bank maupun leasing semuanya, minta tolong betul-betul baik di pusat maupun daerah ada realnya nyata ditangguhkan atau diberikan keringanan. Terus juga kalau pemerintah minta lockdown tuh saya sendiri berpikir dengan keadaan Bengkulu kan, pertama dicari aja dia sepi Bu, dicari aja orang aja nggak baca, ditambah lockdown apakah pemerintah mampu memberikan makan setiap per kepala yang ada di kota ini, terkhusus kota kan gitu. Tapi kalau saya berpikir ya pemerintah berpikir lagi yang bijak lah, dampak buruk baiknya jangan sampai nanti lockdown itu tujuannya untuk memutus rantai dari virus corona, tiba-tiba orang mati kelaparan gara-gara tidak mencari gitu. Oke, tampaknya ini ada penelpon ya di 0736346771. Tampaknya ada penelpon. Halo, selamat pagi.
Halo. Halo, selamat pagi Bengkulu. Halo, silakan. Selamat pagi. Baik, dan kita juga membuka ya telepon untuk pemirsa yang di rumah yang juga merasakan dampak dari virus COVID-19 ya, seperti apa dampaknya, kemudian juga seperti apa masyarakat ini bisa bertahan hidup saat ini di tengah wabah COVID-19 ya, di 0736346771. Halo, selamat pagi. Oke, baik, kita kembali ngobrol dengan Bang Riko dan juga Ibu Jum ya. Bang Riko, tadi Bang Riko juga menyinggung tentang lockdown ya. Dari Bang Riko sendiri berarti tidak menyetujui ya adanya lockdown atau seperti apa nih Bang Riko? Kalau selagi pemerintah berpikir secara, maksudnya udah pikir baik buruknya kan, lockdown ya bagi saya ya sah-sah aja Bu ya. Tapi kalau saya lihat juga Bengkulu ini nggak separah kota lain lah penyebarannya kan. Kalau seandainya kalau bisa tanpa lockdown juga, ya nggak masalah lockdown maupun nggak lockdown kan. Oke, baik, kita Ya, saya kurang Halo. jelas pendengarannya. Maaf. Halo, selamat pagi. Saya buat panggilan daripada Kuala Lumpur. Baik, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana? Pandangan saya rasa pemerintah Indonesia gagal membantu penegaja-penegaja kecil sebenarnya, kerana pengumuman yang dibuat oleh Presiden Jokowi itu terlalu lambat bagi membantu penegaja-penegaja kecil ataupun pekerja kecil. Sepatutnya stimulus ekonomi ini atau rancangan ekonomi ini kita tumpukan kepada penegaja-penegaja kecil di kecamatan atau di kabupaten sebelum kita merangsangi ekonomi besar di sana. Kerana kalau tiada penegaja kecil ini, maka jasa gerasa besar ini saya rasa tak mampu untuk menanggung kerugian yang mereka hadapi. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Iya. Sebelumnya mohon maaf, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Oke, baik. Halo. Oh, Bapak Alex dari Kuala Lumpur ya. Pak Alex sendiri saat ini sedang berada di Indonesia Halo, atau Assalamualaikum. berada di Kuala Lumpur, Pak Alex? Halo, Pak Alex. Oke, baik Pak Alex ini tadi kata Pak Alex ini dari Kuala Lumpur ya. Beliau menyikapi keadaan yang ada di Indonesia dan tentunya beliau juga menyikapi tentang keadaan dari masyarakat menengah ke bawah ya, pedagang-pedagang kecil. Iya, silakan Pak Alex. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Iya, silakan Pak Alex. Saya buat panggilan daripada Kuala Lumpur. Baik, Pak Alex menyikapi di Bengkulu sekarang Saya ini menunggu pedagang kecil. pandangan atau komentar saya pagi ini tentang rancangan ekonomi yang diumumkan oleh Bapak ataupun Bapak pemerintah atau Presiden Jokowi. Ya, baik Pak Alex. Halo. Iya. Silakan Pak Alex, ini dampak dari pedagang kecil ini seperti apa Pak Alex, menurut Pak Alex? Baik, tampaknya kurang jelas ya ini karena Pak Alex dari Kuala Lumpur ini beliau menyikapi Halo, tentang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam Pak Alex ya. Ini beliau menyikapi ya tentang pedagang kecil yang merasa terdampak oleh corona ya. Beliau dari Kuala Lumpur pun juga merasa prihatin ya dengan kondisi Indonesia saat ini. Dan tentunya Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan bahwa untuk penangguhan kredit ataupun cicilan ini harus dilakukan. Kemudian juga untuk kebutuhan listrik ya ini digratiskan untuk 450 watt ke bawah dan yang 900 watt ini di diskon ya. Dan
kita sudah mendengar langsung dari presiden, dari wali kota bahwa ada keringanan tersebut, tapi kita belum tahu nih realisasinya seperti apa ya. Dan hingga saat ini ya sudah cukup lama, beberapa waktu kita sudah merasakan dampak dari COVID-19, dan sampai saat ini untuk bantuan langsung, Ibu Jum sudah merasakan nggak? Ada nggak sih dari RT ataupun dari lingkungan sekitar yang memberikan kebutuhan pokok pada orang-orang yang tidak mampu di daerah sekitarnya? Ini ada nggak sih, Bu Jum? Kalau untuk saat ini belum, Mbak. Belum ada ya? Belum ada. Di data juga belum, apalagi bantuannya belum Oke. ya. Di data pun bahkan belum ada ya, Bu Jum, Iya, ya? belum. Apalagi bantuannya. Dari Bang Riko sendiri di lingkungannya ada nggak sih, Bang, orang-orang sekitar ya? Kita mengesampingkan dulu pemerintah, orang-orang sekitar, tetangga yang ada di sekitar rumah Bang Riko nih, ada nggak sih yang menggerakkan hatinya untuk bisa membantu warga-warganya yang ada di sekitar tersebut yang merasa kekurangan? Kalau tempat saya Bu ya, kalau untuk bantuan dari pemerintah langsung juga, kalau jangankan mau bantu ya, dengar aja mereka data aja nggak ada. Tapi ya berbagai simpang siur, istri saya yang ngomong di pasar, katanya si Anu di daerah situ dapat bantuan gitu sampai 1 juta. Ya saya bingung juga, kok apakah itu berita hoax aja kan? Nggak tahu kita kan, namanya dari mulut ke mulut. Iya. Ya tapi secara langsung kami di warga kami yang tinggal, saya sendiri sekarang tinggal di daerah Medan Baru Bu, Kandang Limun. Itu sampai sekarang ini belum ada. Belum ada ya? Nggak tahu kalau dengan adanya dialog langsung ini, ya pemerintah tergerak ya kan, dengan curahan hati kami yang dengan dampak ini ya mungkin bisa langsung diwujudkan gitu loh. Baik sebelum, walaupun sananya bantuan belum ada ya mungkin pengumpulan data dulu gitu. Oke, baik ya. Jadi sampai saat ini ya, untuk masyarakat menengah ke bawah ini, para pedagang kecil ya, kemudian juga buruh harian yang tidak bisa mendapatkan penghasilannya hari ini karena memang dampak dari virus COVID-19 ini, mengharapkan sekali adanya bantuan dari pemerintah ya. Sebaiknya didata dulu ya siapa yang benar-benar membutuhkan. Halo, selamat pagi. Pagi, Mbak. Selamat pagi dengan Bapak siapa di mana? Pak Slamet di Pematang Gubernur. Pak Slamet di Pematang Gubernur. Silakan Pak Slamet, apa yang ingin Ya. disampaikan? Ini gimana, Mbak? Lama nganggur ini, Mbak. Pak Slamet Nggak ada sendiri bantuan. bekerja sebagai apa nih Pak Slamet? Ya, Pak Slamet sendiri profesinya sebagai buruh harian, Mbak. buruh harian ya. Sekarang kondisinya seperti apa Pak Ya. Slamet? Di rumah tuh lah. Untuk kebutuhan sehari-hari Iya. gimana Pak Slamet? Ya, nyambung-nyambung hidup di kebun nih lah. Di kebun ya Pak Slamet ya. Untuk hasil kebunnya sendiri ini Ya. ada yang masih ada yang beli atau sepi atau seperti apa nih Pak Slamet? Boleh diceritakan Pak Slamet? Oke, baik, sayang sekali terputus ya Pak Slamet ya. Beliau adalah buruh harian ya, yang terpaksa mungkin kemarin kayaknya bukan berkebun ya, berkebun lah katanya ya. Jadi sekarang beralih profesi mungkin Pak Slamet ya, yang saat ini merasakan dampak dari virus COVID-19 ya. Untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau mengutarakan ya seperti apa kondisinya sekarang ini, bisa menghubungi kita di 0736 346 771. Nah, Bang Riko tadi Bang Riko juga bilang kalau misalnya untuk data pun di data pun belum ada ya Bang Riko. Halo. Benar. Oke, baik, kita tahan lagi Bang Riko ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana? Pak Herman Bengkulu Utara. Pak Herman di Bengkulu Utara. Silakan Pak Herman Oke. menanggapi dampak dari Kami ini COVID-19. Mbak sebagai pedagang mancan, dengan adanya COVID-19 ini Mbak, semuanya tidak kena dampak positif. Apa nih dampak positifnya Pak Herman? Ya, jualan kita sepi, lagi orderan barangnya kosong, semuanya nggak bisa dijual. Nah, jadi maksud saya Mbak,
pemerintah pusat mengatakan untuk listrik Iya. 900 kWh itu semuanya dibayar setengah, Iya. nah 50%. Tapi pemerintah daerah mengatakan yang dibayar 50% itu yang 900 bersubsidi. Jadi maksud saya Mbak, ikutilah aturan pemerintah pusat itu. Apa yang dikatakan Pak? Apa yang dikatakan pemerintah pusat, ikutilah oleh pemerintah daerah. Jangan Oke. dipilih di depan pilih Mbak, maksud saya. Iya. Nah, itu. Baik, Semuanya jadi jangan sampai kena- tumpang tindih ya Pak ya penyakit- kebijakan ya. semuanya dampak kena, Pak. Mhm. Nah, itu aja Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Herman dari Bengkulu Utara. Beliau adalah pedagang manisan ya yang saat ini merasakan dampak negatif dari corona. Beliau menanyakan tentang listrik ya, tagihan listrik ini seperti apa sih? Apakah benar realisasinya? Adakah diskon 50% dan juga penghapusan penagihan untuk 450 watt ke bawah ya. Yang pastinya dari Pak Herman sendiri tadi juga menghimbau bahwa jangan sampai ada tumpang tindih nih antara kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah, Bang Riko sendiri harapannya selain kepada pemerintah ya Bang Riko ya, tadi kita sudah tanyakan tentang harapannya kepada pemerintah untuk bisa mendata ya masyarakat yang benar-benar membutuhkan ya. Nah, untuk masyarakat sekitar sendiri Bang Riko mengharapkan nggak untuk dari sanak keluarga ataupun orang-orang jalan tetangga yang mampu untuk bisa membantu? Oke, baik, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Salah, Pak Darmawan di Timur Indah. Pak Darmawan di Timur Indah. Silakan Pak Darmawan. Kemana ini Mbak? Seminggu ini Mbak, nganggur nih Mbak. Mhm. Oke Pak Darmawan sendiri Ya, kami kan- profesinya sebagai apa Pak Darmawan? Ya pemulung ini Pak. Mhm. Se- Kantor Pak Wali kemarin itu kan kredit ini kan ditanggung setahun kan. Iya. Listrik juga kan digratiskan. Mhm. Ini kan belum ada bukti-buktinya tuh. Oke. Jadi Pak Darmawan sendiri untuk Kemarin tagihan kan masih ada yang dimintain nagih ya Wali Pak? itu. Ya. Ya masih, dokter juga masih datang. Masih datang ya Pak ya? Oke, Ya. baik. Pak Darmawan sendiri Kita nyuruh keluar tuh. Bantuan belum ada ini Mbak. belum ada bantuan sama sekali ya Pak Darmawan ya? Belum ada. Apakah Ya, ini tinggal 100 lagi Mbak. Cuman udah hidup. Mhm. Kata Pak Wali Kota kemarin itu kan ditangguh itu kredit itu. Mhm. Tapi realisasinya sekarang belum ada. 3 kali lagi nih Mbak. Mhm. Oke. Pak Darmawan sendiri apakah sudah pernah Pak Darmawan untuk menyatakan bahwa Pak Darmawan tidak sanggup untuk membayar saat ini, apa seperti datang ke tempat kantor ke kantor leasingnya atau seperti apa, sudah pernah nggak Pak Darmawan? Halo. Sampai itu belum pernah Mbak, tapi kemarin itu aku mau dan belum ada begitu namanya. Mhm. Teman orang seminggu lebih keluar ini Mbak. Di depan TV lah, tengok-tengok berita corona nih. Mhm. Oke, berarti Pak Darmawan sangat-sangat terdampak ya Pak ya? Ini nggak makan lah Pak. Iya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ini, Darmawan Pak. ya. Iya. Kalau ditanggapi dikit lah Pak, atau pemerintah ini kan perhatikan rakyat kecil. Ya kalau rakyat ekonomi menengah ke atas cuma aman-aman dia. Iya. Masalah-masalah. Dan itu nih Pak yang nanggung. Baik.
Baik, terima kasih Pak Darmawan atas aspirasinya menyampaikan keadaannya sekarang di tengah wabah COVID-19. Terima kasih banyak Pak Darmawan. Dan tentunya kami benar-benar ya merasakan ya dampak dari COVID-19 ya. Terakhir Bang Riko, harapannya nih untuk masyarakat yang ada di sekitar dan juga seluruh masyarakat yang ada di Bengkulu ya, karena memang untuk masyarakat Bengkulu ini cukup banyak juga yang mampu ya, mungkin ada dermawan-dermawan di luar sana yang tergerak hatinya untuk membantu. Silakan Bang Riko, boleh disampaikan ke pemerintah dan juga seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu. Kalau menurut saya Pak ya, baik pemerintah provinsi, kota maupun yang peduli terhadap dengan dampaknya corona ini, ya Bapak semuanya kan bisa melihat keadaan kita sendiri sini, baik di pasar maupun yang buruh harian, pedagang kecil, itu semuanya terdampak, bukan hanya di Bengkulu maupun di pusat. Tapi saya meminta bantuan untuk para pejabat di kota maupun provinsi, kalau seandainya bagi mereka yang peduli dengan keadaan masyarakat kecil, ya mohon kalau lebih rezekinya ya dibantu. Seandainya kalau nggak bantu malu material, ya bantu untuk apa, misalnya pembagian masker. Terus untuk para partai-partai elit, jangan hanya di saat mencalonkan diri untuk pilkada maupun pilbub sibuk bagi-bagikan yang namanya sembako, kaos. Ya sekarang ya dengan adanya dampak ini, ya marilah bantu kita-kita ini yang misalnya kadang orang kan bukan, ya walaupun keadaan sepi sekarang Mbak ya, kadang walaupun duit 5.000 kan berharga. Sekarang orang jual kayak masker itu kan 10 ribuan. Iya. Ya dibantulah, apakah di persimpangan jalan atau ke lampu merah diberikan yang namanya masker untuk pelindungan diri. Terus juga untuk memutus mata rantai dari COVID tadi. Jangan hanya saat mencalonkan bagi-bagi kaos, kan nggak ada gunanya tuh. Di saat keadaan sekarang lah peran mereka itu sangat dibutuhkan. Baik bantuan sembako maupun yang lainnya untuk masyarakat yang kecil ini gitu loh. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi ya untuk Bang Riko sendiri ya, Bu Jum juga ya Bu ya, kita mengharapkan ya bersama-sama adanya bantuan dan juga perhatian dari pemerintah, karena belum di lockdown aja masyarakat udah kesusahan ya Bu ya. Udah kesulitan untuk mendapatkan nafkah untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan tentunya kita mengajak juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang merasa mampu ya, yang mempunyai banyak tabungan dan juga berkecukupan ya, mungkin bisa dilihat kiri kanan depan belakangnya, tetangganya, lingkungannya sekitar ya, apakah ada masyarakat yang membutuhkan ya. Jangan sampai tetangga kita ini bukan mati karena corona ya, tapi mati karena kelaparan. Nah, jadi kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia ya, sama-sama kita membantu masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menunggu nih, jangan nunggu dulu nih, nunggu pemerintah aja, nunggu ada kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jangan sampai kita sama-sama membantu tetangga kita yang ada di sekitar kita terlebih dahulu ya, sama-sama untuk memenuhi kebutuhannya supaya kita bisa melawan yang namanya virus COVID-19 ini. Dan sayang sekali waktunya sudah habis ya, Bu Jum dan juga Bang Riko ya. Terima kasih banyak sudah hadir di Selamat Pagi Bengkulu. Terima kasih juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang tadi sudah menyuarakan keadaannya sekarang seperti apa di tengah wabah dari COVID-19. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh pemirsa yang ada di Bengkulu dan juga yang sudah menyaksikan Selamat Pagi Bengkulu pagi hari ini. Jangan lupa untuk besok kembali menyaksikan Selamat Pagi Bengkulu. Saya Reza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo pemirsa RBTV, lomba senam geremas kali ini di Kota Bengkulu di Geraha Pena Bengkulu. Sebelum pelaksanaan pembukaan, kita melaksanakan senam geremas bersama-sama. Para peserta yang hadir berbaris rapi dan gerakan senam geremas yang energik menambah semangat di pagi hari.
Dengan senam germas ini diharapkan kita mampu menjadi pribadi yang lebih sehat. Sebelum perlombaan, kita mulai ya senam bersama terlebih dahulu. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita bisa bersilaturahmi sama-sama memeriahkan ya mengikuti lomba germas. Bapak Wali yang kami hormati, perkenankan saya melaporkan beberapa hal mengenai pelaksanaan lomba ini. Lomba diikuti oleh 79 peserta yang mana kategori untuk tingkat SD itu 22 peserta, SMTP dan sederajat itu 17 peserta, dan peserta umum atau SMTA itu sebanyak 40 orang. Semuanya kami doakan menang pagi ini ya semuanya. Yang penting hidup sehat ya. Biar lebih semangat saya akan lakukan yel-yel kita ya, karena kita saat ini berada di Kota Bengkulu. Ketika saya ucapkan salam sehat, dijawab sehat. Laporkan kepada Bapak tadi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Bengkulu bahwa lomba senam germas ini adalah tahun kedua Pak Sabahli, dan ini mendapat dukungan penuh dari Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu dan seluruh Bapak Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bengkulu. Dan tentu juga dukungan yang luar biasa dari seluruh OPD, baik itu di provinsi maupun di kabupaten kota, serta seluruh masyarakat, siswa-siswi, mulai dari PAUD Pak, sampai dengan mahasiswa di provinsi ini, tidak ada yang tidak kenal dengan senam germas Bengkulu ini. Kami sampaikan kepada Bapak dan kita semua bahwa senam germas ini adalah ciptaan kita, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, dan sudah mendapatkan penghargaan dari Gubernur Bengkulu sekaligus rekor muri dunia, Pak. Dan kami sampaikan kepada Bapak Sabahli yang mewakili Bapak Wali Kota bahwa senam ini sudah juga dikenal di seluruh Indonesia karena semua event di Kementerian Kesehatan sudah menggunakan senam ini, dan sudah juga dikenalkan di tingkat dunia di pertemuan-pertemuan Kementerian Kesehatan di luar negeri. Alhamdulillah, senam ini kami ciptakan bersama dengan hadir Pak saat ini penciptanya tadi yang langsung memimpin kita. Kebetulan yang menciptakan saya dan Mbak Rini Handayani, dan kami juga hadir di tengah Bapak Ibu memberi semangat. Senam ini adalah senam satu-satunya yang ada di Indonesia yang merupakan senam germas dengan 7 pesan germas di dalam konsep senam germas ini. Jadi kalau tadi di intinya Bapak Ibu mendengar